Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-laila musimmal khairat wa ja'ala lakum ma fis samawati wal ardi lil 'imarati wa zar'il hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul ardi was samawati wa ghafirudz dzunubi was sayyi'at. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila dinihi bi awdahil bayyinat. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mustaqim fi nusratil wa jalatil munkar. Wa ba'd. Fa ya ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Yaqulullah Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa 'amalan salihan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika wa ala ta'ati rasulik. Amma ba'd, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya pada malam hari ini dengan nikmatnya, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Allah mempertemukan kita kembali duduk bersama yang memiliki nilai manfaat yang luar biasa, karena majelis di mana kita didudukkan oleh Allah adalah majelis ilmu, majelis Al-Quran dan majelis As-Sunnah. Majelis yang di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala disampaikan dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ayat-ayat Allah dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dua pedoman hidup yang menjadi panduan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan setiap hari sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim. Dengan dua panduan inilah iman kita selalu kita jaga, sehingga menjadi iman yang sempurna, iman yang dapat kita jadikan sebagai motivator, dinamisator dan stabilisator, iman yang mampu memperodak ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan mutaba'ah yang sempurna kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Sebagai bukti dari ciri-ciri teguhnya keimanan seseorang adalah bagaimana dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW memberikan jaminan kepada kita berada dalam hidayah yang sempurna, fil hidayati ta'amati. Dalam hidayah yang sempurna yang dimaksud adalah kita tidak akan tersesat selamanya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan iman bidara kita dan kita buktikan dengan kuatnya pegangan kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin addu 'alaiha bin nawajid. Juga di dalam sabdanya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitabullah wa sunnati. Telah aku tinggalkan dua perkara yang sangat penting, yang sangat urgen sebagai peninggalan Nabi kita Muhammad SAW untuk kita sebagai umatnya. Jika kita berpegang teguh, selama kita berpegang teguh terhadap keduanya, maka Nabi kita Muhammad SAW memberikan jaminan kepada kita, lan tadillu abadan, selamanya kalian tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah wa sunnati. Kitab Al-Quran yang berisikan 30 juz wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, pedoman hidup kita yang pertama. Dan yang kedua adalah sunnati, sunnahku, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, tema kita pada malam hari ini adalah khawatir atau takut terhadap perbuatan syirik. Berkaitan dengan tema ini, kita bisa fahami melalui hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil yang menghapus amal yang dilakukan oleh setiap muslim ketika syirik kecil ini menyertainya. Saat Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa syirik kecil adalah perbuatan yang paling dikhawatirkan oleh beliau menimpa umatnya, fasu'ila anhu, maka beliau ditanya tentang syirik kecil. Para sahabat bertanya kepadanya tentang syirik kecil yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW menimpa umatnya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda menjawab pertanyaan dari sahabat yang ditanyakan kepada beliau tentang syirik kecil yang beliau khawatirkan. Ar-riya, syirik kecil itu, wahai para sahabatku, riya, pamer ibadah kepada selain Allah. Yang seharusnya ibadah itu adalah pamer ketaatan kepada Allah yang menciptakan kita. Allahu khaliquna wa wahibu hayatina, yang memberi kehidupan kepada kita
wa mudabbir umurina yang mengatur semua urusan kita, wa razikuna yang memberi rizki kepada kita, wa huwa al-dharu wan nafi'u, Allah yang punya kuasa memberikan madarat dan punya kuasa memberikan manfaat. Yuhyina wa yumituna, Allah yang menghidupkan kita dan yang akan mematikan kita. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, agar kita selamat dari riya atau syirik kecil, maka kita harus selalu berusaha ibadah kita itu memenuhi dua syarat. Jadi ibadah kita memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah syarat sahnya amal. Syarat sahnya amal ini yang harus kita penuhi. Syarat sahnya amal adalah ilmu. Ilmu menjadi syarat sahnya amal. Setiap kita beramal harus ada ilmunya, dan ilmu itu bersumber dari dua referensi. Yang pertama adalah bersumber dari Al-Quran, kalamullah, ada perintah. Jadi taat itu kepada Allah harus ada perintah dari Allah itu sendiri, yang disebut sebuah ibadah. Ada contoh dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Maka para salafus salih itu memberikan nasihat emas kepada kita. Jangan khawatir kalau kalian banyak menyelisih perbuatan atau perilakunya manusia secara umum, tapi khawatirlah ketika perilakumu, amal perbuatanmu, ibadahmu, taatmu kepada Allah itu menyalahi tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, menyalahi firman Allah dan menyelisihi yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika menyalahi firman Allah berarti kita menyalahi Al-Quran. Menyelisihi sunnah Nabi berarti ibadah yang kita lakukan tidak berdasarkan ilmu. Kemudian syarat yang kedua yang harus kita penuhi adalah ikhlas. Ikhlas itu syarat diterimanya amal. Seorang mukmin yang Allah istiqomahkan iman di dadanya dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balik hati, maka tetapkan hatiku agar istiqomah di atas agamamu. Maka setiap beramal pasti menjaga keikhlasan hati. Setiap beribadah, setiap melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW, menjaga keikhlasan di dalam hati. Karena apa? Ikhlasnya hati dalam beramal, dalam beribadah, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah menjadi syarat diterimanya amal. Jangan sampai ada ibadah yang kita lakukan tidak terpenuhi syarat sahnya ibadah atau syarat sahnya amal dari ketaatan kita kepada Allah dan tidak memenuhi syarat diterimanya amal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Qadhi Iyad di dalam memaknai kalimat ayyukum ahsanu amala dari firman Allah di dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan kematian, wal hayata dan menciptakan kehidupan, liyabluwakum untuk menguji kita semua. Ayyukum siapa di antara kita ahsanu amala yang paling baik amalnya.
bukan yang paling banyak amalnya. Paling baik amalnya. Paling baik amalnya, ahsan amala, itu Al-Imam Qadhiyah rahimahullah ta'ala menafsiri dengan dua syarat tadi, menetapkan dua syarat. Yang dimaksud ahsanu amala adalah aswabuhu, amal yang paling benar. Amal yang paling benar adalah amal yang diilmui, yang menjadi syarat sahnya amal. Wa aswabuhu, syarat yang wa ahlasuhu, syarat yang kedua adalah amal ibadah yang dilakukan adalah apa? Dengan ikhlasnya hati, bersihnya hati dari riya, dari syirik kecil. Hanya apa? Allah yang dituju, Allah yang dimaksud, Allah yang diibadahi di setiap ibadah yang dilakukannya. Maka siapa di antara kita yang ibadahnya, amalnya memenuhi dua syarat ini, aswabuhu wa akhlasuhu, maka disebut apa? Amal yang paling baik dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai apa? Ada amal yang kita lakukan tidak masuk dalam kategori apa? Ahsan amalan, tapi apa? Aswa'u amalan. Aswa'u amalan, amal yang paling buruk, amal yang paling buruk. Karena apa? Tidak diilmui. Tidak diilmui, termasuk juga tidak ada keikhlasan di dalam hati. Tidak diilmui, ikhlas di dalam hati, ya tetap tidak diterima. Karena apa? Ibadah itu Allah yang memerintahkan. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, kembali kepada tema atau maudhu khawatir atau takut melakukan perbuatan syirik yang menghapus amal. Ketika syirik yang dilakukan adalah syirik kecil, membatalkan iman dan Islam dan menghapus seluruh ibadah jika yang dilakukan adalah syirik akbar. Semua para nabi, para rasul itu khawatir terhadap apa? Perbuatan syirik. Syirik kecil termasuk juga syirik besar. Kalau Rasulullah SAW yang dikhawatirkan syirik kecil dan syirik besar itu menimpa umatnya. Sebagaimana hadis yang kami sampaikan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud. Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah syirik kecil, syirik kecil. Ketika Rasulullah SAW membahasakan dengan istilah syirik kecil atau dalam bahasa Arab sebagaimana sabda beliau asyirkul asghar, ini para sahabat belum memahami apa yang dimaksud syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka beliau ditanya tentang syirik kecil yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi pada umatnya. Lalu beliau menjawab, faqala ar-riya'u, syirik kecil itu adalah riya, pamer amal, pamer ibadah. Ketika seseorang beribadah yang seharusnya al-maksud yang dituju adalah Allah, al-ma'bud yang diibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak boleh ada di dalam hatinya. Kalau ikhlas itu tempatnya di hati, fil qalbi, fil qalbi. Nah, kalau syarat sahnya amal itu harus diilmui. Ini penilaian lahirnya. Penilaian lahirnya. Jadi amal yang kita lakukan harus memenuhi syarat sahnya, diilmui. Ini penilaian lahir. Tapi penilaian batinnya adalah ikhlas di dalam hati. Orang yang akidahnya sahihah, akidahnya lurus. Karena apa? Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sebagai pegangan di setiap langkah kehidupannya, maka tidak ada ibadah yang dilakukan yang tidak sesuai sunnah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dua syarat ini selalu apa?
selalu berusaha untuk dipenuhi. Kemudian di dalam surah Ibrahim ayat 35, surah Ibrahim ayat 35, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya dan keluarganya, anak cucunya dari menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wahai Tuhanku, wahai Allah yang mengutusku sebagai nabi dan sebagai rasul. Wa baniya, dan anak cucuku. Anak cucu yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah anak cucu yang dari Nabi Ismail alaihissalam dan juga dari Nabi Ishaq alaihissalam. Anak budal asnam, dari perbuatan menyembah berhala. Jadi syirik kecil maupun syirik besar itu adalah perbuatan yang terkutuk, yang dikhawatiri dan ditakuti oleh para nabi, para rasul, menimpa, kalau Rasulullah menimpa umatnya, kalau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menimpa anak cucunya. Mengapa syirik itu harus ditakuti? Kalau syirik kecil ditakuti oleh Nabi menimpa umatnya karena menghapus apa? Pahala. Hilang pahalanya. Sehingga dalam menjalankan ibadah sia-sia. Sudah beribadah tapi sia-sia. Dan syirik kecil itu biasanya melanda hatinya orang munafik. Orang munafik itu tidak bisa mengendalikan hatinya saat beribadah. Karena madhabnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Khususnya kepada Allah saat beribadah dengan menumbuhkan, melahirkan keikhlasan di dalam hati itu lemah. Tapi seorang mukmin yang dengan keimanannya telah membuahkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun riya itu melintas di dalam hatinya ketika beramal, itu mampu dihempaskan, sadar, dikembalikan lagi kepada Allah ketika ada lintasan riya itu, atau yang disebut dengan syirik kecil. Tapi orang munafik, riya itu akan diikuti sampai selesai. Bahkan sebelum ibadah pun sudah dipasang niat ingin mendapatkan apresiasi dari manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman itu dari awal ketika hendak menjalankan ibadah sudah ikhlas. Keluar dari rumahnya menuju masjid sudah ikhlas, memenuhi panggilan Allah. Allah memberi kesempatan kepada dirinya 5 waktu ketaatan, memenuhi panggilannya. Dan memenuhi panggilan Allah, mengisi 5 waktu ketaatan itu adalah uji loyalitas kepada Tuhan. Uji loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, datang, berarti loyalitasnya teruji. Dari subuh sampai isya. Dari subuh sampai isya. Kalau orang munafik tidak teruji, sholat isya malas, sholat subuh malas. Sholat subuh sama sholat isya itu sering tertinggal. Sholat subuh kesiangan, sholat isya ketiduran, malas. Tidak ada kenikmatan di dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam yang Allah fardukan 5 kali. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum. Jadi mengapa para nabi, para rasul itu yang paling dikhawatiri adalah syirik kecil dan syirik besar? Karena syirik kecil menghapus amal yang saat itu syirik kecil itu menyertai, masuk ke dalam hati. Tapi ketika masuk di dalam hati kemudian kita hempaskan, ibadahku adalah Allah yang aku tuju, Allah yang aku ibadahi. Jadi langsung dibersihkan, maka itu tidak membatalkan pahala amal yang sedang kita lakukan. Tapi kalau kita ikuti sampai rampung, sampai salam kok, riya itu terus menyertai, batal nilai pahala amal yang kita lakukan.
batal nilai ibadah yang kita lakukan. Dan jika syirik besar, bukan hanya membatalkan apa? Bukan hanya membatalkan amal yang pada waktu itu kita lakukan, tapi apa? Iman pun tercabut dari dalam hati. Iman beserta 6 rukunnya, Islam beserta 5 rukunnya tercabut dari dalam hati kita. Surah An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ay yushraka bihi, jika ia disekutukan. Jadi jika Allah disekutukan, Allah tidak akan mengampuni. Kemurkaannya Allah sampai pada puncaknya. Jadi tidak ada kemurkaan dari kemurkaan Allah kecuali ketika seorang hamba itu apa? Menyekutukannya dengan penyekutuan besar. Penyekutuan kecil saja Allah murka, apalagi sampai pada batas penyekutuan besar. Ketika seseorang itu sampai pada penyekutuan besar, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam berdoa, dalam berlindung kepada Allah, dalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syirik besar ini disebut apa? Innasyirka la dzulmun adzim. Perbuatan zalim yang paling agung, yang paling besar, yang menghancurkan seluruh nilai ibadah dan membedol, mencabut iman dari akar-akarnya Islam kita adalah syirik akbar, syirik besar. Innasyirka la dzulmun adzim. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, maka siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pernah melakukan syirik besar, tobatnya harus temenan. Tobatnya harus temenan. Kalau dosa kecil tidak pakai istighfar, tidak pakai tobat, Allah sudah mengampuni melalui amal soleh yang menyertai perbuatan dosa kecil yang kita lakukan sebelumnya. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada 2 sahabat yang beliau cintai, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. 3 wasiat Nabi. 3 wasiat Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, termasuk juga kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu wahai Mu'adz, bertakwalah kamu wahai Abu Dzar kepada Allah dimanapun kamu berada. Nasihat 1. Nasihat 2, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk yang kamu lakukan dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu mendilit, menghapus, menutup perbuatan buruk. Jadi amal soleh itu apa? Menutup perbuatan buruk, perbuatan dosa yang kita lakukan sebelum beramal soleh, tanpa istighfar. Jadi tanpa istighfar saja apa? Dosa kecil itu hilang melalui apa? Amal ibadah yang kita lakukan. Seperti apa? Sholat 5 waktu ya. Ketika adzan dikumandangkan masuk waktu zuhur, kemudian kita keluar rumah sudah dalam keadaan wudhu. Langkah kaki kita 1 langkah, Allah memberi 1 kebaikan. 1 langkah Allah menaikkan 1 derajat. 1 langkah Allah menghapus 1 kesalahan tanpa istighfar. Berapa langkah? Apalagi pakai istighfar setelah salat. Wudhu kita berwudhu, membasuh dua telapak tangan. Dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh apa? Jari jemari kita. Ini apa? Rontok bersamaan dengan mengalirnya air yang kita basuhkan pada 2 telapak tangan kita. Luar biasa. Ikhwatifillah azanillahu. Tapi dosa syirik tidak bisa dihapus dengan amal solih. Amal solih yang disebut sebagai taubatan nasuha, itu yang bisa menghapus dosa besar syirik yang pernah dilakukan.
bertobat kepada Allah yang memenuhi apa? 3 syarat. Yang memenuhi 3 syarat. Kita kembali kepada surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi Allah tidak akan mengampuni kalau dia disekutukan. Kalau kita analogikan dengan pasangan suami istri. Kalau ada pasangan suami istri, istrinya apa? Menyimpan cinta kepada laki-laki lain, kemudian sampai pada perselingkuhan, maka keputusannya di pengadilan agama. Tidak ada seorang laki-laki murkanya sampai pada titik kelima, terkecuali ketika apa? Melihat istrinya berzina, selingkuh dengan laki-laki lain. Allah juga demikian. Aku perintahkan kalian beribadah kepadaku, hanya beribadah kepadaku, Tuhan kalian, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi selain aku. Kemudian kok ada hambanya yang beribadah kepada selain Allah, maka Allah murka. Karena ibadah hanya kepada Allah, itu perintahnya Allah, dan itu sebagai apa? Indikasi cintanya, patuhnya, loyalnya seorang hamba itu kepada Allah setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mengapa para nabi, para rasul itu khawatir kalau umatnya itu melakukan syirik kecil dan syirik besar? Syirik kecil seperti kami sampaikan tadi, menghapus pahala amal yang disertai syirik ketika beramal. Kalau syirik besar, batal semuanya. Ancamannya apa? Ketika tidak bertobat, masuk neraka kekal selamanya. Kekal selamanya. Surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam makhalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu dihukumi sama Allah. Karena orang kafir dari ahli kitab juga mereka melakukan syirik. Orang kafir menyekutukan Allah. Karena apa? Nabi Isa disebut sebagai anak Tuhan. Dan juga Nabi Isa itu apa? Dianggap juga sebagai Tuhan. Orang Yahudi sama, menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan manusia. Ya. Punya anak Uzair, anak laki-laki Allah, malaikat anak perempuan Allah. Lebih dahsyat Yahudi. Ya, lebih dahsyat. Islam dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW mensterilkan hati orang-orang yang telah beriman kepada Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disterilkan dari apa? Syirik kecil dan syirik besar. Kalau syirik besar sudah tidak ada ampunan. Ketika tidak mendapatkan hidayah dari Allah untuk bertobat dengan taubatan nasuha, masuk neraka kekal untuk selamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya untuk selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk ciptaan Allah ini adalah orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Walaupun mereka diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling bagus, dalam bentuk yang paling indah, dalam bentuk yang paling sempurna adalah manusia.
dan yang dipercaya untuk mewarisi bumi ini. Dimakmurkan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Walladzi ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia Allah yang menciptakan kalian. Dia Allah yang menciptakan kalian, menciptakan manusia, menciptakan ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam, dan menciptakan keturunannya kita. Ya, minal ardi dari bumi, wasta'marakum fiha, dan Allah menjadikan kita sebagai pemakmurnya. Memakmurkan bumi bukan dengan kemaksiatan, memakmurkan bumi dengan ketaatan kepada Allah dan mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala, berkaitan dengan apa? Hukuman dan sanksi besar yang Allah berikan kepada orang yang menyekutukan Allah dengan penyekutuan besar. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, maka dia masuk ke dalam api neraka. Dan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Maka kita bersihkan hati kita ketika kita beribadah dari sini kecil, maupun kita bersihkan hati kita dari syirik besar. Kemurkaan Allah yang paling agung, yang paling besar adalah ketika ada seorang hamba mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita semua minasyirkil asghar, dari syirik kecil, wa minasyirkil akbar, dan dari syirik besar. Jadi tiada kemurkaan dengan kemurkaan yang sangat dasar, yang agung, kecuali kemurkaan Allah ketika ada seorang hamba yang meninggal dalam keadaan menyekutukannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu ta'ala, man laqiyallaha, barang siapa yang bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah yang dimaksud adalah apa? Selesai kehidupannya, mati. La yusriku bihi syai'a dakhalal jannah. Ketika bertemu dengan Allah, yakni ketika meninggal, dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, masuk surga. Masuk surga. Sebaliknya, waman laqiyahu yusriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah sementara dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar. Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Para bapak, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga iman kita, Islam kita, dan ihsan kita. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Tema kita tentang khawatir berbuat syirik, takut dan khawatir terhadap syirik yang dapat menghapus pahala amal dan dapat mencabut iman dari dalam hati kita dan Islam kita. Kami kembalikan kepada pembawa acara.